Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saya ngundang saudara semua untuk beberes. Benar-benar beberes. Saudara silakan tundukkan kepala. Saudara minta ampun untuk dosa-dosa. Apapun yang kita telah perbuat, yang salah, yang menyakiti hati Tuhan, minta ampun. Minta ampun kalau kita juga malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Minta ampun kalau kita lebih senang sama perkara-perkara dunia dibanding perkara Tuhan. Minta ampun buat semuanya. Hari ini kita semua datang ke Tuhan. Yuk kita beresin diri kita. Supaya kita benar-benar mengalami Tuhan. Kita bukan orang yang sudah bersih. Kita hanya dibersihkan. Ingat, kita bukan orang yang sudah bersih. Tapi kita dibersihkan. Kita gak murni. Tapi kita dijadikan murni. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya pemurnian. Kita butuh yang namanya pengampunan. Saudaraku, lewat tubuh dan darahnya. Ingat, dia mau tinggal di dalam saudara. Dia mau tinggal di dalam saudara dan saya. Dan lewat tubuh dan darahnya ini, apakah saudara menyiapkan tempat bagi dia? Membuka pintu bagi dia? Apakah saudara buka pintu bagi dia? Dan berkata, Tuhan, masuk dan jadilah Tuan dalam hidupku. Kuasai aku. Dan jadikan aku alatmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Inilah tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak makan dari tubuhku dan tidak minum dari darahku, sesungguhnya dia tidak memiliki hidup di dalam dirinya. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku, dia memiliki kehidupan yang kekal. Dan Bapa akan menyatakan diri kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Yesus. Above all. Above all.
Tuhan buat kita. Crucified. Terima kasih Bapak. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Adakah yang mencari aku? Adakah yang merindukan aku? Aku berkata kepadamu, jangan hidup lagi sebagai orang-orang yang tidak mengenal aku. Ketika engkau mencari aku, engkau adalah orang yang berkata, aku mengenal dia. Sungguh dia adalah guruku. Ketika engkau berkata, aku merindukan dia, saudara sedang berkata, aku mengasihi dia. Punyalah hati untuk mengasihiku, supaya aku dapat mencurahkan kasihku lebih lagi kepadamu. Hiduplah bagi aku seperti aku hidup untukmu. Haleluya. Oh, saudara angkat roti, angkat daging darah tubuh Yesus tinggi di atas kepalamu. Angkat tubuh Yesus tinggi di kepalamu. Semua tim musik bangkit berdiri. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan? Percayakah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan memberikan saudara hidup yang kekal? Percayakah saudara tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan mengubahkan saudara roh, jiwa dan tubuhmu sehat sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan menjadikan kau serupa dengan kematiannya? Menjadikan kau mati bersama dengan Tuhan supaya kau hidup bagi Tuhan. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Darah yang mulia. Darah yang mulia. Darah yang sempurna. Bahkan saya ngelihat darah yang berapi. Oh, darah yang penuh kuasa. Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus yang mengampuni dosamu dan mengadopsimu sebagai warga kerajaan surga? Percayakah saudara darah Yesus menjadikan kau sempurna segambar serupa dengan dia? Percayakah saudara darah Yesus membuatmu menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit? Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus? Kita sambut darah Yesus yang sempurna. Saudara menyatu dengan kuasa, saudara menyatu dengan kasih, saudara menyatu dengan kesempurnaannya, saudara menyatu dengan dia yang sempurna. Dalam nama Yesus. Saya percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Saya percaya saudara hidup suci, hidup kudus.
Saya percaya saudara jadi orang-orang yang sempurna, saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya saudara akan diangkat Tuhan, naik bukan turun. Saudara dijadikan teladan bagi banyak orang dimanapun saudara berada. Crucify. Angkat tanganmu, katakan crucify. Saudara percaya kalau saudara mulia, saudara berharga, saudara kudus, saudara tanpa cacat, tanpa celah. Oleh sebab itu pesan saya, pesan dari Tuhan sore hari ini, hargai kekudusan, hargai apa yang telah Dia lakukan. Janganlah hidup sembarangan. Amin. Tuhan berkati. Saya mengundang yang bertugas persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami cinta dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih untuk segala yang baik yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau sudah memberi yang terbaik bagi kami, Kamu juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh dari persembahan kami, apa yang kami punya hari ini, itu milik-Mu Tuhan. Itu milik-Mu. Biar hari ini kami belajar mempersembahkan apa yang sudah kami terima dari Engkau dengan sukacita dan penuh rela hati. Biar ini menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Kuduskan dan berkatilah bagi kemuliaan nama-Mu. Bagi setiap tangan yang akan memberi dan belum mampu untuk memberi, Engkau memberkati kami semua. Biar hati kami selalu limpah dan ucapan syukur. Itulah persembahan kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Mungkin persembahan kami ini belum seberapa Tuhan, tapi Kau memberi dengan rela hati kami. Pakai persembahan ini Tuhan untuk mencukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan pelayanan di dalam gereja ini. Baik itu kebutuhan untuk ibadah Jumat, ibadah Yud, maupun ibadah Raya, Tuhan yang mencukupkannya bagi kami. Juga untuk kebutuhan sekolah minggu,
Tuhan mengadakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami dan bendahara yang mengelola seluruh perbendaharaan kas dari gereja ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, dan hikmat marifat yang berasal daripadamu, biar setiap sennya, setiap rupiahnya itu dikelola dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah dan terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amankan hujan terang walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amankan hujan terang walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai pengumuman, hari Jumat ini ada ibadah praise and worship jam 4.30 sore. Dan hari Sabtu ada ibadah anak-anak muda di tempat ini jam 4 sore. Diharapkan tidak terlambat. Dan hari Minggu depan ada doa sepakat. Jadi persiapkan segala sesuatunya yang terbaik bagi nama Tuhan. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Karena minggu depan ada doa sepakat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mimbar kami serahkan pada hambanya. Shalom saudara. Maaf ya mendadak, saya nggak ada rencana sebenarnya. Tapi saya diberkati juga dengan khotbah tadi. Satu cuplikan yang tadi yang Pak Agam ngomong bahwa dosa itu bisa membawa kepada banyak sekali masalah ya. Ya tidak selalu melulu penyakit itu berarti karena dosa nggak melulu begitu ya, mungkin ada kelalaian juga, tapi kelalaian mungkin dosa juga. Tapi saya mau saksikan sedikit di sini. Saya mau saksikan saya sebenarnya sejak Desember itu sakit. Cuman sakitnya itu berganti-ganti gitu ya, saudara. Jadi entah kena di lambung, yang muntah-muntah, terus saya nggak bisa kerja juga gitu. Kalau nggak disuntik saya nggak berhenti muntah. Terus ada juga batuk-batuk yang nggak berhenti-berhenti gitu. Jujur saya bingung gitu karena apalagi dulu saya ada asma.
Nah asma itu dari kecil saya, dari sebelum sekolah saya sudah tergantung dengan obat. Dan sampai saya harus disuntik seminggu sekali ke rumah sakit karena asma itu. Tapi saya waktu itu bukan Kristen, saya belum kenal Tuhan Yesus. Tapi sejak saya kenal Tuhan Yesus, itu hilang. Jadi saya nggak pernah kumat lagi namanya asma, bahkan batuk aja enggak. Gitu. Saya bingung karena dulu tuh saya kalau di keluarga sih dibilang apa ya? Istilahnya tuh udah apa ya, istilah bobrok lah sininya. Karena kalau dari hasil ronsen tuh banyak banget ditandain sama dokter gitu. Kalau adik saya bagus banget gitu. Kalau saya udah kayak begitu bentukan ininya, paru-paru. Tapi sejak saya kenal Tuhan, saya bertobat 12 tahun itu saya udah nggak pernah batuk lagi gitu. Bahkan apalagi asma, nggak pernah kumat gitu ya. Tapi saya bingung gitu, saya bilang sama suami saya, perasaan selama ini saya yang paling sehat gitu. Tapi kenapa saya batuk-batuk gitu ya? Tapi saya tahu saya ada celah. Ya. Kalau firman saya mengerti apa yang benar, yang harus dilakukan apa. Tetapi saya kan harus yes kan, saudara. Kita kan nggak bisa begitu terus ya kita nggak buat kan, nggak bisa gitu. Dan waktu itu saya tahu saya ada celah, saya marah sama orang gitu. Saya sangat marah sekali gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa perasaan kemarin-kemarin bisa lewat yang model beginian gitu ya. Kayaknya nggak susah-susah amat gitu ya. Cuman saya nggak ngerti itu perpotongannya memang di Desember itu pas itu. Dan disitulah saya mulai sakitnya gitu, kayak nggak berhenti-berhenti gitu ya. Saya sakitnya tuh, waktu itu Pak Gem nawarin saya, kamu mau didoain, ayo. Saya di bawah situ, di bawah situ Pak Gem, saya bilang saya tahu celah saya ini. Puji Tuhan Pak Gem bilang, kamu ngerti di mana celah kamu gitu. Tapi saya bilang cuman untuk deal itu susah ya gitu, maksudnya gini, saya ngerasa orang salah sama saya misalnya gitu ya. Ya kan ibaratnya kalau saya mau maafin itu berarti saya harus lepasin utang gitu, maksudnya udah lu gak ngutang apa-apa lagi sama Ai gitu kan ibaratnya gitu ya. Tapi kayak kalau masih diingat lagi dan kesel itu kan berarti belum ya. Jadi saya kayaknya susah gitu loh pokoknya. Saya berjuang gitu, saya bilang sama Tuhan, saya tahu yang benernya tuh gini. Harusnya saya begini. Tapi begini yang di hati saya gitu, yang dirasakan oleh saya tuh nggak begitu gitu. Pokoknya saya kesel aja deh, pokoknya saya masih kesel gitu, masih bete gitu intinya gitu ya. Tapi memang benar itu saya rasain sendiri, saya sakit gak sembuh-sembuh saudara. Sakit itu gak sembuh-sembuh gitu ya. Bahkan sekali udah doain itu ya tetap aja doain percuma ya, kalau sini nggak tobat kan. Sakitnya jalan aja terus gitu. Jadi saya kayak saya sampai saya capek. Saya bilang sama suami gitu ya. Saya Desember itu kan dapat libur dari kantor 2 minggu, harusnya kan saya enak dong. Tapi saya malah sakit. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa ngerjain rumah, semua numpuk. Mau cucian baju, mau apa semua serba numpuk gitu. Tapi saya udah lihat gejalanya, kalau rumah saya nggak beres, biasanya saya nggak beres juga gitu kan. Gitu. Nah udah, tapi sampai satu titik di mana Tuhan tegur saya, sebenarnya saya lucu deh. Saya tuh lihat banyak teguran dari mana-mana gitu ya. Saya juga dididik, saya percaya di sini kita dididik begitu keras ya. Udah sampai kayak gitu, tapi Tuhan itu kayak nggak nyerah aja gitu ya sama saya gitu. Sampai suatu ketika saya nggak sengaja lihat video itu tentang seorang suami, dia kesaksian istrinya tiba-tiba kolaps gitu. Istrinya kolaps di apa ini namanya, di ronsen atau apa yang otaknya itu. Dan itu ditunjukin sama dia, ada bapometnya di situ. Jadi itu bentuk otaknya itu kayak ada bapometnya begini di otaknya itu. Saya beneran lihat emang ada gitu ya. Saya kan dengerin gitu ya, tapi si suami ini bilang saya dikasih nama orang siapa gitu. Ya mungkin rekan mereka juga berdoa, ini orang Kristen. Terus dia hubungin orang ini, kok Tuhan kasih nama kamu gitu. Terus ya sudah saya doakan dulu, kata temannya si suami itu. Terus suaminya doa terus untuk istrinya, nama temannya itu lagi yang keluar. Terus dia tanya, ini kok nama kamu lagi yang keluar? Kata dia gini, saya nggak tahu. Tapi coba kamu tanya istrimu, apa yang belum diampuni? Ada hal apa yang belum selesai gitu. Nah terus dia akhirnya ke istrinya kan, terus dia ngobrol sama istrinya,
Dan mereka berdua berdoa dan Tuhan akhirnya bukakan kepada mereka berdua, Tuhan bilang dia belum memaafkan, dia belum mengampuni. Intinya dia marah sama-sama Tuhan. Karena sebelum mereka bertobat itu anaknya mati, masih kecil. Dan istrinya tuh kayak gak maafin gitu, kayak gak ampuni. Pokoknya dia marahnya justru sama Tuhan gitu loh. Nah di situ sebab celah itu sampai Bapak Met itu ada di situ dan dia kolaps gitu loh. Saya tuh shock gitu ya lihat itu. Lihat video itu saya langsung kayak seolah-olah Tuhan kayak ngomong sama saya keras gini, udah cukup gitu. Saya nangkepnya gini, enough is enough, you gotta listen to me now. Gitu. Lepasin sekarang, gitu. Udah cukup, gitu. Saya sempat sharing juga sama salah satu di sini, sama Kak Intan, tapi Kak Intan nggak tahu videonya apa, nah sekarang Kak Intan tahu. Nah intinya itu, di situ saya langsung, ya deh Tuhan saya nyerah deh, gitu. Saya udah nggak mau kuat-kuatan lagi. Serem juga kan kalau ada Bapak Med di sini ya. Nah itu saya juga akhirnya saya coba belajar untuk udah melembutkan hati juga. Dan saya pikir kalau memang Tuhan itu lebih penting, harusnya saya biarkan saja. Kenapa saya kerasin kayak gini? Gak tahu kenapa apa yang menghinggapi saya juga kok bisa kayak gitu ya. Tapi sampai akhirnya saya putuskan saya let go itu. Dan kesehatan saya berangsur-angsur membaik gitu. Bahkan saya dari Bogor itu pulang, ini muka udah panas kayak kena flu itu loh. Karena saya nggak fit juga, terus karena ya fisiknya kita kan ada keterbatasan ya. Tapi puji Tuhan sampai rumah tuh udah ya nggak apa-apa. Saya nggak sakit apa-apa gitu. Bahkan sekali aja tuh malam tuh ada sedikit batuk, tapi udah saya sehat aja gitu. Sampai saya bisa hampir tiap hari itu nyuci baju bekas yang dari Bogor itu. Berarti kan kesehatan saya udah balik. Yang tadinya pekerjaan saya udah saya tunda-tunda, akhirnya semua bisa normal lagi. Saya bisa ngeberesin rumah biasa, saya bisa punya power gitu loh untuk ngerjain ini dan itu gitu. Dan saya ngerasa beda gitu loh. Saya langsung kayak oh iya juga ya benar gitu. Ternyata sewaktu kita pegang itu yang tadi Pak Gem bilang ya, pokoknya dosa itu bisa tarik kemana aja, masalah ekonomi bisa, masalah penyakit bisa gitu. Nah saya ya bodohnya saya ada dari Desember, Januari, Februari, Maret ya lama juga ya. Jadi berarti bandelnya agak lama gitu ya. Jadi gitu saya pikir perasaan saya tuh udah kayak lewat begini banyak, ini bukan hal baru buat saya gitu ya. Biasanya bisa gitu loh, tapi kok kayak susah gitu ya yang kemarin itu gitu. Tapi ya mungkin pelajaran juga buat saya, jadi saya juga bisa membuktikan sendiri ya. Ternyata ketika kita masih menggenggam sesuatu seperti itu, ternyata itu hanya akan menjadi ya kerugian buat kita sendiri juga. Ya, itu satu. Dan ya dan ternyata ya saya juga percaya kita juga jadi nggak bisa jadi berkat kan. Kenapa? Ya jadi kita nggak ini gitu. Nggak bisa bener-bener seperti apa yang Tuhan mau. Minggu lalu saya ke tempat orang tua saya nginep ke sana. Bapak saya udah ngomong gini, pokoknya kalau penyakit jiwa itu dibilang masih di bawah 50% masih bisa sembuh sih. Tapi di atas itu pasti udah gak bisa sembuh. Jadi menurut bapak saya, mau bilang serupa Tuhan tuh gak mungkin. Dia bilang gitu. Ya 80% itu paling mentok lah. Dia bilang gitu. Tapi saya bilang sama bapak saya gini, saya gak tahu, saya bilang. Cuman kalau Tuhan bilang bisa, ya udah saya percaya itu bisa. Saya masih dikasih hidup kan nafas di sini. Saya nggak tahu sampai di mana perjuangan saya, tapi selama saya masih hidup, ya saya mau gitu loh. Tuhan mau tarik sampai sejauh apa ya saya mau belajar nurut aja gitu. Jangan disangkal kalau Tuhan bilang bisa. Aku bilang, saya sampai bilang apa? Ikut Tuhan itu bukan perkara sakit sembuh, leher udah hampir putus bisa nyambung lagi. Saya bilang gitu, itu kan fisik. Penyakit jiwa juga Tuhan bisa sembuhin. Ber 80% juga sakit jiwa, 100% juga saya bilang gitu. Saya bisa berubah kan, saya bilang gitu sama bapak saya. Ya biarlah, ya begitu. Saya ngomong gitu sama bapak saya gitu. Pokoknya kalau Tuhan bilang, saya bilang kalau kita betul mengasihi Tuhan, Tuhan bilangnya apa ya kita kudu iya. Jangan ada alasan-alasan lagi, alasan-alasan gitu ya. Kita suka bikin alasan gitu. Itu yang itulah gitu.
Tapi ya saya bilang sama bapak saya juga, gini Pak, kalau misalnya kita masih menjadikan, kalau kita mau jadikan Tuhan Raja, berarti seluruh aspek dari hidup kita itu kita biarkan Tuhan yang ambil alih, ya kan? Nah kalau masih kita, contohnya saya masih kesel gitu ya, saya biarin kekesalan saya itu, berarti ada bagian yang saya nggak kasih ke Tuhan gitu. Sedangkan kita kan mau membiarkan dia mengambil seluas-luasnya, semuanya gitu. Jadi saya bilang intinya, saya bilang sama bapak saya bilang, inti ikut Tuhan itu seni kehilangan diri. Bukan mendapatkan diri, tetapi kehilangan. Itu seninya ikut Tuhan tuh seni hilang diri, bukan makin kita dapetin gitu. Nah di situ ya, pokoknya intinya itulah saudara. Ya saya mau saksikan itu aja sih, maksudnya. Ya saya bersyukur, saya udah kembali sehat. Dan biarlah saya semakin nurut lagi sama Tuhan. Dan apapun yang Tuhan mau biar saya bisa kerjakan walaupun saya belum sempurna, tapi saya percaya Tuhan bisa menyempurnakan saya. Itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya puji Tuhan, sakitnya udah sembuh, cuciannya udah beres belum? Kirain sakitnya sembuh, cuciannya belum beres juga, masih dari Bogor udah berapa minggu belum selesai juga. Oke, saya mau mengundang yang berulang tahun. Istri saya sebenarnya mau ada kesaksian loh. Nggak apa-apa? Boleh nggak? Setuju nggak? Setuju. Setuju, jangan. Ayo silakan. Udah ditunggu. Enggak. Kalau dengar nama Karen semangat kan? Shalom. Saya cuman mau kasih kesaksian sedikit aja. Waktu minggu lalu hari Senin, saya biasanya nggak pernah kalau mimpi itu mimpinya paling mimpi yang kadang nakutin atau apa karena tidur udah habis doa masih nakal-nakal juga buka-buka HP segala macam itu jadi serangan balik bisa. Tapi kali ini saya udah sharing sama si Heni. Saya mimpi hari Senin itu. Jadi ceritanya saya ada di satu tempat tapi kita semua di sekitar saya ini kalian semua, teman-teman pelayanan semua. Teman-teman pelayanan, terus begitu tiba-tiba ada satu orang suami istri bawa seorang anak kecil, dan dia kayak seperti apa ya waktu saat kita di tengah-tengah kita ini kayak bikin ulah terus gitu, bikin ulah terus. Saya cuma liatin gitu, tiba-tiba ada salah satu dari teman pelayanan bilang begini, duh bikin ulah banget nih anak, kita matiin aja ya, kata gitu. Kita matiin, tapi saya nggak berkata apa-apa, saya cuma liatin doang gitu. Terus udah gitu, yang lain seperti setuju karena apa? Nggak ada yang komplain. Iya nih anak daripada bikin ulah, kita bikin mati. Akhirnya anak itu kasihan, masih kecil, direndam di air sampai mati. Tapi emang nggak masuk akal yang satu lagi. Setelah itu supaya nggak ketahuan, anak itu dijengleng di WC. Supaya kalau nanti dicari nggak ada. Terus habis itu semuanya tenang, merasa kayak wah udah selesai nih, nggak ada yang ganggu kita lagi. Tapi saya masih belum ngerti mimpi itu. Terus tiba-tiba ada pasangan itu yang bawa anak ini datang dengan sukacita karena dia tahu dia titip sama kita semua. Dia titip sama kita semua di sini. Terus udah gitu dia cari di mana. Terus tiba-tiba sampai saya tiba-tiba di hati saya ngomong begini, kenapa saya nggak larang ya anak itu jangan sampai dimatiin. Kenapa saya cuma diam aja? Tapi kenapa teman-teman pelayanan loh yang saya lihat ada semua, kita semua di sini. Kenapa saya diam gitu? Saya rasa kayak bersalah. Tapi abis itu tiba-tiba saya kayak tersentak bangun pagi-pagi jam 4:45 itu udah nggak bisa tidur lagi. Saya bingung, apa ya kok mimpinya aneh banget, kenapa kali ini ada berkaitan sama teman-teman pelayanan. Terus tiba-tiba saya cerita sama Ferdi, tapi waktu saya ceritanya itu tiba-tiba saya dikasih pengertian sama Tuhan.
beginilah kita, merasa kita teman-teman pelayanan, ketika ada yang bikin masalah, Tuhan titip orang-orang itu di tengah-tengah kita merasa mereka terganggu, mengganggu kita punya privasi untuk mau ibadah. Padahal ibadah itu rumah di mana Tuhan mau memulihkan. Dan ini tanggung jawab kita semua untuk merangkul. Tapi kita merasa kayak dia mengganggu sekali, matiin aja udah, pergi aja, usir aja. Terus saya sampai tiba-tiba saya ngomong sama Fedi, saya jadi keluar air mata, saya bilang gini, berarti kenapa saya nggak ngomong ya, saya kenapa nggak tegur ya. Jangan sampai kita harus ingetin teman-teman bahwa siapapun yang ditaruh di sini ini adalah tanggung jawab kita. Dan kalau sampai orang itu juga bikin ulah, artinya Tuhan bilang aku titip ya, rawat sama-sama. Terus saya baru ingat, Tuhan ingetin kita together we strong. Siapapun yang bikin ulah di tempat ini, ayo kita sama-sama merangkul, kita saling doa, kita saling menopang supaya orang-orang yang dititip di sini, mereka sehat rohani semua. Jadi saya cuman diberkati waktu saya mimpi, saya bilang seumur-umur Fair saya nggak pernah mimpi kayak begitu, tapi ini kok berkaitan sama pelayanan. Dan seumur-umur itu rasa kayak nggak sejahtera waktu saat saya dapat mimpi bangun, ternyata Tuhan cuman mau ingetin, siapapun kalau ada di teman kita di sini, di lingkungan kita yang lagi ada masalah, jangan pernah dihakimin. Jangan pernah kita rasa kayak dia ganggu atau gimana, tapi doakan terus sampai kita semua bisa sama-sama lari. Makanya saya ingat kalau kita pegangan tangan, satu teman kita masuk jurang, karena kita rame-rame menyambung, gampang kita tariknya. Tapi kalau cuma satu orang dia jatuh, kita cuma satu orang yang tarik, doain dia, agak berat. Makanya Tuhan bilang together we strong. Oke, itu aja kesaksian saya minta supaya biar apa yang Tuhan mau sampaikan kita di sini semakin hari kita saling peduli satu sama lain. Jangan cuma kita mikir, gue mau seneng, gue mau begini begitu. Siapapun yang kita lihat di sini bermasalah, doakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi sampai 6:30 nggak apa-apa? Oke, saya mengundang yang berulang tahun Yosia ya. Ya. Saya mengundang Pastor Yosia. Bu Wilma ada mimpi juga. Benar nih, sampai 6:30 kita. Silakan Bu. Selamat siang. Selamat siang. Saya pernah mimpi kata saya lagi berjalan-jalan, tapi tempatnya gelap. Jadi saya lewat, ada rumah, di samping rumah itu ada sapu lidi itu. Tapi kayak ada disuruh sama aku ambil, tapi sapu lidinya nyala, jadi aku memuji Tuhan, kata aku jalan-jalan, aku pergi ke satu tempat itu rumahnya mereka lagi ngomong-ngomong apa, aku ketuk, mereka nggak buka, kata aku diam-diam loh. Jadi sudah sampai aku bangun, sudah aku kembali lagi, mau itu. Terima kasih. Sapu lidi kan buat bersih-bersih. Ya, jadilah pembersih. Bersihin. Ya, terang. Ya, jadi terang, jadi pembersih buat orang-orang di sekitar. Amin. Oke. Ada yang mimpi lagi? Kalau masih ada yang mimpi, kita bilang kita seminggu gak usah tidur. Yuk, saya mengundang Yosia, Pastor Yosia. Wih.
Oke, kita doain yuk. Angkat tangan. Yuk, angkat tangannya semua buat arahin pada Yosi ya. Bapak kami berdoa bagi minyak ini adalah minyak urapan yang suci dan kudus. Tiap tetes botol minyak ini Tuhan, penuh kuasa ilahi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Inilah minyak urapan yang sangat berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus berlaku selama 12-13, inilah minyak urapan. Ada kepenuhan roh Allah dalam minyak ini. Tuhan ditinggikan melalui minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa bagi anakmu Yosia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan pakai engkau untuk menarik orang-orang kepada Tuhan. Engkau akan membawa sukacita dimanapun engkau berada. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ulang tahunnya ini Tuhan, Tuhan genapi semua janji atas anak ini. Tuhan pakai dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Inilah anak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Oke. Saya tahu ini hal mustahil. Tapi saya nggak minta sekarang. Tapi saudara ada tahu satu lagu yang saya masukin di grup. Itu luar biasa banget. Dari bait pertama udah ngomong gini, ku kagumi caramu mencintaiku. Waduh, kagum banget cara Tuhan mencintai kita, itu luar biasa banget. Tuhan mencintai kita dulu dengan cara yang sangat luar biasa. Permasalahannya kita yang gak bisa mencintai Tuhan dengan cara begitu. Jangankan Tuhan, orang di kiri kanan kita gak bisa cintai seperti itu. Ya, saya merindukan satu, kita semua mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita. Amin. Ya, saya nggak minta karena saya tahu ini susah, belum pernah kita janjiin. Oke, saya undang semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
tanganmu, pandang wajahnya. Karenanya dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan,